lama aktif, tapi karena beliau itu merasa harus tidak kira kan dia menuntut haknya, mudah-mudahan tercapai. Amin. Saya Bapak Kaptimas Gelora memberikan himbauan kepada Bapak dan Ibu semua. Mari sebelum kita setar dari titik kumpul depan TVRI menuju ke DPR RI, tentunya
perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, tetap menjaga ketertiban lalu lintas, karena hari ini hari kerja. Tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan ketertiban yang ada agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami ingatkan untuk tidak meninggalkan, membantu merubah nasib kita. Sekarang kita sedang berjuang untuk merubah nasib kita supaya nasib kita lebih baik. Kita punya pekerjaan mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah, Allah akan melihat itu dan Allah akan membantu perjuangan kita. Ya Bapak Ibu, saya sangat terharu, dari tadi saya menahan tangis sebenarnya. Melihat wajah-wajah polos Bapak Ibu, melihat wajah-wajah suci Bapak Ibu yang bekerja puluhan tahun mendidik anak bangsa. Oleh karena itu harapan kita, semoga perjuangan kita hari ini didengar oleh pemangku kebijakan. Ya Bapak Ibu ya, semoga insya Allah semua tenaga pikiran, biaya yang sudah kita keluarkan tidak sia-sia. Oke? Insya Allah dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, perjuangan puncak kita sebagai anggota passing grade yang sudah tes P3K formasi 2022 insya Allah berhasil dan kita pulang semuanya mendapatkan SK. Oke? Insya Allah yakin ya, Bismillah. Ya. Ketika kami yang lulus, mereka yang TL dan tidak lulus diangkat menjadi ASN tidak betul. Kita konsep kebijakan itu betul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu, senantiasa kita bersolawat di dalam hati kita agar Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Sayyidi ya Rasulullah, kami hadir kepada orang tua kami. Kami pengen menuntut hak atas kebijakan yang mereka berikan kepada kami. Sayyidi ya Rasulullah, sampaikan salam kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami akan hadir kepada orang tua kami, pemangku kebijakan yang ada di sana, yang tidak berpihak kepada kami, yang nyata-nyatanya jelas kami sudah lulus, tetapi kami tidak diberikan haknya akan menjadi ASN kebijakan. Untuk kita hadir semangat, tertentu kami semangat akan hadir kepada orang tua kami, akan hadir kepada pemangku kebijakan kami, akan hadir sama seperti mereka yang kemarin diangkat. Untuk kita hadir, para peserta, mari kita giatkan. Hidup passing grade! Hidup passing grade! Tuntut keadilan! Semangat Bapak! Semangat! kami tidak sedikit, kami tidak diam, kami pun akan mengajukan aspirasi diangkat juga. Wahai penangguh kebijakan, kalau memang yang diminta telah kami penuhi, lantas alasan apa yang menjadikan kami tidak diangkat? Ditimbang harus tidak lulus itu diangkat, serasa tidak adil, serasa dizalimi. Untuk itu kami semua se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan menuntut hak kami sebagai pejuang passing grade diangkat menjadi ASN P3K. Kami pun silaturahim kepada orang tua kami, meminta kebijakan dan keadilan kepada orang tua kami. Ini serasa tidak adil, seolah-olah kami dizalimi. Kami telah mengikuti beberapa tahapan yang diinginkan oleh pemerintah. Kami pun sampai lulus passing grade ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi nyatanya hari ini kami belum juga diberikan pemberdasan. Nyatanya hari ini kami belum juga ditempatkan. Nyatanya hari ini kami masih di PHP oleh pemangku kebijakan. Untuk itu kami hanya
hadir dan silaturahim kepada Bapak Ibu. Wahai para pemangku kebijakan yang ada di negeri yang kami cintai ini, mohon buka mata bangsa dengan metode kurikulum yang berbeda, tapi nyatanya kami belum merdeka. Ada sakit yang tak bisa, ada sakit yang tak bisa dijelaskan, ada kecewa yang tak bisa diungkapkan ketika telah lulus tasingit atau batas yang diminta pemerintah, tapi karena terhalang oleh formasi yang tidak lulus diangkat menerima SK, yang lulus hanya melihat begitu saja. Bapak Ibu, hari ini kami berjalan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan harapan kami bisa menerima SK seperti mereka yang TL, yang harusnya Bapak Ibu Dewan, Bapak pemangku kebijakan sadar bahwa kami ini adalah guru garda terdepan bangsa yang insya Allah mencerdaskan anak bangsa. Ayatnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami ya Allah di dunia wa dunya wal akhirah. Sampaikan ya Allah salam hormat ta'zim kami kepada junjunganmu ya Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp240.000 sampai hari ini masih tetap bekerja di tempat saya bekerja dari usia saya muda sampai usia saya sudah tua. Di akhir usia saya, di akhir pensiun saya juga ingin menikmati seperti anak-anak yang saya sudah didik, sudah saya pintarkan, sudah menjadi generasi bangsa yang bermartabat. Allahu Akbar. Sementara saya di akhir usia saya tidak mendapat apa-apa. Naifnya lagi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sertifikasi impasing dibatasi usia 55 tahun. Sementara usia saya sudah 57 tahun. Kenapa diadakan pembatasan usia Bapak Ibu? Sementara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mereka impasing itu dibatasi umur 59 tahun. Sehingga di madrasah yang saya mengajar, hanya saya sendiri yang tidak mendapatkan SK impasing. Saya mohon kepada Bapak Menteri Agama kita untuk merevisi kembali supaya kami pendidik anak-anak bangsa untuk mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak didik kami. Hanya itu yang ingin sampaikan hari ini. Saya mohon kepada pemangku kebijakan, kepada Bapak DPR RI utusan kita se-Indonesia untuk merespon, ya, untuk merespon kebijakan yang benar. Jangan kami yang passing grade tidak mendapat apa-apa, sementara yang tidak lulus mereka dapat SK. Kalaulah misalnya jurusan mereka diperlukan di depan mata kita, mereka ada di
dibuka tes CP3K 2023, kenapa mereka tidak diikut sertakan tes? Kenapa kita yang sudah lulus, kita yang disuruh ikut tes kembali? Sungguh sakit Pak Menteri, kebijakan Anda tidak memihak kepada rakyat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang passing grade Pak disuruh ikut tes P3K. Kami memasukkan memasukkan berkas yang sama. Di berkas saja kami tidak diberikan kelulusan. Bagaimana kami mau ikut tes lagi? Dengan kuota yang diberikan 3 orang, jurusan fikih 3 orang, jurusan akidah akhlak 0 Bapak, 0, tidak ada, Quran hadis tidak ada Bapak Ibu. Itu yang harus. Sebelum kita menutup orasi kita berdoa dulu supaya pejabat-pejabat kita soleh. Amin. Ya, silakan kita berdoa dulu, Pak. Share grup Bu, videonya Bu. Videonya Bu, sini Bu. Oh, itu aja, itu aja. Semangat masuk ruangan. Nanti dikirim dulu ya Allah. Bismillah. Lumayan ya. Lumayan lagi. Lumayan. Kirim Pak. Boleh japri Pak. Oke. Bismillah ya teman-teman. Semoga bisa lancar. Amin. Semoga semuanya bisa terangkat. Pulang bawa SK. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung. Kami hanya dibilang tidak ada formasi, tidak ada rumah istilah mereka. Ya, oleh karena itu Ibu kami datang ke sini. Kami memohon kepada Ibu dan semuanya sebagai pemangku kebijakan untuk mendengarkan aspirasi kami. Asal Ibu tahu, dengan gaji yang cuma 200.000, Pak Ade dari Kalimantan ongkos pesawatnya 1.200.000 bolak-balik 2.400.000 harus menghutang. Ada yang bilang kenapa terus bodoh ke Jakarta? Nah, ada yang bodoh. Kami berjuang, ada 6.000 orang di belakang kami Ibu, yang nasibnya sama seperti kami. Mereka ingin semua 6.000 datang ke Jakarta, tapi apa hendak dikata makan pun tak cukup. Pak Ade dengan segala keberanian berhutang pun datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Ya, jadi memang perjuangan kita ya, perjuangan kita. Saya ini tadi baru mengontak memang juga dari Guru dan Tenaga Pendidikan untuk mengklarifikasi apa yang sebetulnya terjadi pada CP3 tahun 2022, formasi tahun 2022, dan saya akan kalau ini tadi nyambung ya pasti saya langsung sambungkan ya. Tadi pagi sempat ngobrol juga saya minta data, tapi begini
ini kan yang dibutuhkan sebetulnya kejelasan. Sebetulnya bagaimana sih nasib proses P3K kami yang kalau tadi Bu Heni laporkan ini kan baru terisi 22% untuk formasi 2022. Nah ini tentu nanti akan kita cek lagi karena P3K itu ini kan menyangkut lintas kementerian agama, jadi hampir semua kementerian itu ada kuota P3K. Nah, apakah penerimaan ini misalnya tadinya penerimaannya itu 500, ternyata kita cek. Ya, ini salah satu tugas DPR RI tentunya adalah pengawasan, dan saya juga minta didoakan semoga ada jalan baik di situ ya. Amin. Ada jalan baik bagi kebaikan, dan semoga itu juga akan menjadi jalan bagi doa-doa bapak-bapak dan ibu-ibu. Amin. Ya, saya rasa demikian. Nah, yang saya satu saja yang saya mau